Ini saya mau tarik sedikit nih, kan Nine Founders ya, waktu awal mau mendirikan perusahaannya dari awal startupnya itu, kalau dilihat produknya dulu sama sekarang, mungkin pasti jauh-jauh berbeda. Dari bisnis modelnya juga mungkin dulu berbeda juga. Kalau Goers, udah kita waktu dulu kan Goers apa namanya sangat terkenal sebagai B2C ya. Terus sekarang juga mungkin sekarang banyak dari bisnis model juga B2B juga. B2B2C sih. Ya. Dan dari Together juga mungkin dari awalnya apa yang ditawarkan ke customer mungkin juga consumer juga mungkin berbeda sama yang sekarang. Bisa ceritain nggak thought prosesnya dulu dan seberapa penting sih being agile di startup ya? Karena mungkin di sini ada yang mungkin ada orang yang mungkin mau mendirikan startup, apa approach-nya beda nggak dengan sebuah perusahaan yang sudah stabil gitu kan? Pasti kan berbeda ya. Mungkin bisa Niki bisa duluan? Boleh, boleh. Jadi memang bisa dibilang Goers ini udah pivot ya beberapa kali gitu ya, dibanding dari awalnya kita bangun Goers gitu. Di awal memang kita bangun Goers itu bentuknya waktu itu masih aplikasi. Betul-betul aplikasi yang menyediakan informasi untuk kegiatan-kegiatan seru, untuk event-event yang bahkan waktu itu masih di lokal ya, masih di Jabodetabek. Kemudian kita shift kayak bahwa setelah kita interview banyak merchant-merchant, partner-partner yang punya event-event ini, mereka suka dipromosiin, tapi nggak cukup cuman promosi aja gitu. Gimana kalau misalnya kita solving the ticketing problem juga. Makanya setelah kita banyak ngobrol sama mereka, kita pikir kita hanya menyelesaikan masalah customer aja dari sisi consumer point of view, ternyata kita bisa nyelesain masalah event organizer juga, karena itu kita build fitur ticketingnya, fitur bookingnya, pembayarannya, dan seterusnya. Dan waktu itu masih bentuknya aplikasi. Kemudian we learn along the way bahwa aplikasi itu nggak cukup gitu, bahwa tetap aja orang interact with the websites dan banyak booking juga yang terjadi di websites gitu. Jadi waktu di awal-awal itu setelah kita tahu bikin aplikasi, terus kita fokus di industri event, kemudian kita mulai masuk ke industri movie. Kita kerja sama-sama CGV, dan dari situ kita juga ngelihat bahwa oh ternyata masing-masing industri itu punya target market yang bisa dibilang totally agak berbeda gitu ya, antara industri event sama industri movie gitu. Mereka juga behaviornya dalam menggunakan aplikasi kita juga beda gitu. Dan kemudian kita rilis website, terus kita banyak ngobrol seperti Fauzan juga di Together, banyak ngobrol sama customer, banyak ngobrol sama partner, dan kita banyak banget dapat feedback dan ide-ide juga dari ngobrol-ngobrol bareng sama partner itu, terutama untuk kita cek lagi apa sih pain points-nya mereka, apa sih problem mereka yang sebetulnya masih belum kita solve gitu, tapi mereka willing to pay, willing to use gitu. Jadi akhirnya kita banyak ngobrol dan ternyata mereka pengen banget bisa ngelola semua eventnya sendiri secara mandiri. Terus kita launching yang Goers Experience Manager ini. Sebelumnya kita cuma sebutnya dashboard aja gitu ya. Tapi sekarang kita branding gitu, kita package sebagai Goers Experience Manager, di mana semua organizer bisa mengelola acaranya secara mandiri gitu. Dan kemudian pandemi ini terjadi gitu ya. Jadi kita switch untuk bikin yang bisa online event gitu. Nah, sebelum pandemi ini terjadi di akhir tahun lalu gitu ya, kita mulai banyak ketemu partner-partner yang tipenya itu venue, kita sebutnya taman rekreasi, water park, indoor playground, yang seperti itulah kira-kira. Dari mereka itu kita ngelihat bahwa mereka tanya kita karena mereka tahu kita it's a ticketing company gitu. Dan kebetulan kompetitornya kita juga udah ada nih yang mulai kerjasama sama venue-venue gitu. Nah, terus kita juga cek bahwa actually at the time kita masih belum fully bikin produknya kita buat venue sebetulnya gitu. Ada beberapa perbedaan dan fitur yang beda banget untuk venue versus buat event gitu. Tapi kemudian kita mulai dalami gitu ya, apa sih kebutuhannya venue-venue ini gitu, apa sih yang beda dari event gitu. Dan dari situ kita mulai pivot juga untuk kayak wah ternyata kalau kita kerja bareng sama venue gitu, kita bisa lebih dapat sustainable revenue. Karena seperti yang tadi Fauzan bilang, bahwa kita biasanya kalau sama venue atau sama tempat, itu akan ada long term contract gitu. Dan kita biasanya ada agreement yang cukup mengikat gitu ya. Karena kan venue-nya nggak akan kemana-mana ya. Kayak Ancol gitu nggak bakal kemana-mana, dia akan stay di situ gitu for the long time gitu. Nah, kalau misalnya dari sisi event kan beda. Event itu lebih kayak one time
one time happening gitu. Jadi kalau misalnya event ini selesai, ya udah, belum tentu tahun depan dia bikin lagi, atau dia bisa jadi bikin lagi tapi belum tentu sama kita. Ada beberapa event organizer yang punya partnership agreement yang long term sama kita, tapi it's not usual gitu, it's not normal gitu. Biasanya kerja bareng sama event organizer itu cuma buat sekali aja gitu. Nah, ketika kita melihat dan mendalami industri venue ini, ternyata this is ini bisnis model yang lebih sustainable. Dan juga dari sisi teknologi, kita tahu bahwa kita punya teknologi yang mereka butuhin gitu. Jadi akhirnya kita building the technology along the way. Dan kebetulan pas lagi pandemi ini, mereka venue ditutup, ketika mereka mau buka, mereka pada nyariin kita gitu. Jadi kita sangat beruntung gitu ya, bahwa kita udah secure partnership sama deal dengan venue-venue yang lumayan ternama gitu ya, lumayan besar. Dan banyak orang yang akhirnya nyariin kita gitu. Jadi kita selain kita jualan, tapi banyak juga yang nyariin kita buat nanya, udah dipakai sama Ancol juga ya, kayak gimana sih sistemnya, kayak gimana sih tiketingnya, dan terus kita rolling out to a lot of venue. Jadi kita kira-kira mulai minggu depan ada banyak venue yang bakal dibuka lagi di seluruh Indonesia gitu ya. Ada yang akhir Juni, ada yang awal Juli. Itu ada banyak juga yang kerja bareng sama kita. Walaupun kita nggak pernah ketemu nih selama pandemi ini, kita ngobrol sama mereka gitu ya. Kita nggak ketemu, tapi ternyata mereka willing to learn, terus willing to use our product. Jadi in terms of reach gitu ya, kita nggak cuma deal sama orang-orang yang ada di Jabodetabek atau di Jakarta, tapi kita dealing juga sama venue-venue yang ada di Jawa Timur, di Jawa Tengah gitu, ada yang di Bali, dan ini kesempatan yang sangat menarik gitu ya. Kalau boleh, aku mungkin share video gitu kali ya. Boleh. Boleh, bentar ya. Coba aku share video, maksudnya kayak apa sih program yang kita buat ya untuk venue-venue ini. Alright. Ya, kira-kira itu gambarannya. Hopefully bisa dipahami. Oke, Niki, Gitu, jadi kira-kira. Yes. kalau boleh di recap sedikit, jadi dulunya dari yang benar-benar consumer facing, terus karena mendengar pain point dari para event organizer, bikin yang buat event, dan setelah itu karena dengerin pain point-nya venue, bikin yang untuk venue juga. Yes. Untuk yang event, kan mungkin orang-orang tahu juga Eventbrite ya, tapi kenapa masih ada gap di mana mereka masih membutuhkan goers? Yes. Thank you banget Pak Arya buat pertanyaannya. Kenapa orang masih butuh goers walaupun udah ada Eventbrite ya?
Kalau misalnya teman-teman pernah pakai Eventbrite gitu, dari sisi penggunaannya aja itu memang mereka cukup advance, yang bisa dibilang kadang untuk orang yang new user gitu ya, apalagi penyelenggara acara yang baru gitu, buat mereka ini overwhelming gitu fiturnya. Pertama itu. Yang kedua soal localization. Jadi memang kalau dari sisi kita nyediain memang semua platform itu dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Terus dari sisi payment, bisa dibilang payment di Eventbrite itu terbatas banget. Sedangkan kita kan juga pengen provide penyelenggara acara dengan cara yang mudah untuk mereka bisa terima payment dari user dan settlement ke mereka juga gampang gitu. Jadi dari sisi itu kita memudahkan mereka dengan teknologi yang kita bangun, dan dari sisi settlement juga bisa dibilang karena kita local company, jadi kita bisa settle ke mereka juga dalam rupiah gitu ya, in local company without exchange rates, dan mereka cukup klik satu tombol tombol penagihan, habis itu mereka udah tinggal terima uangnya dikirim gitu. Jadi nggak perlu even don't need to send anything, invoices atau apa gitu ya, itu udah di generate otomatis sama sistemnya kita gitu. Jadi so I would say most rata-rata event-event yang berbayar pasti bikinnya nggak di Eventbrite buat yang orang Indonesia ya. Mungkin pada banyak bikin di Eventbrite, tapi mostly itu event-event yang kayak gratisan gitu, atau mereka bikin tapi kayak nulis nanti kayak bayarnya lewat transfer gitu ya. Jadi menurut kita sih itu cukup nggak efisien untuk penyelenggara acaranya maupun untuk consumernya juga gitu. Seperti itu, Fahri. Oke, thank you. Jadi kayak localization-nya jadi plays an important part ya? Yes, definitely. Dan mungkin juga support, karena ada support dari tim Goers juga di sini ya. Betul. Dan itu yang paling disukai ya sama customer kita, sama partner kita, adalah support dari tim customer service-nya kita, karena pertanyaan apapun kita responsnya cepat banget. Dan kalau misalnya partner ada apa-apa, kan namanya orang pakai teknologi nggak selalu ngerti gitu ya, kayak ini gimana sih cara publish-nya, atau misalnya ini gimana sih kalau mau bikin jenis tiket yang macam-macam gitu, dan itu bisa langsung tanya ke tim customer service-nya kita, dan kita bisa langsung provide caranya gitu. Jadi biasanya itu sangat memudahkan, apalagi orang Indonesia yang tipenya suka ngechat, suka WhatsApp gitu ya, atau suka telepon, itu sangat bisa dibantu sama timnya kita. True. Oke. Thank you Niki. Nah, Fauzan, gimana kalau untuk together perjalanannya dari yang waktu awal, secara produk, secara itu evolusinya gimana, dan thought prosesnya waktu mesti berevolusi itu gimana? Bisa share. Jadi kita kan start tahun 2016 gitu. 2016 itu kita tahu bahwa kita mau tackling industri kesehatan, tapi kesehatan yang tentang hidup sehat gitu. Itu ada beberapa opsi cara kita tackle-nya. Awalnya kita berpikir, kayaknya nih, kalimatnya udah salah, kita mikir, kayaknya nih the best option kita solve pertama kali masuknya adalah untuk orang-orang cari pemain. Dulu kita mikirnya. Jadi kalau main bola, suka orang pemain, dulu kita mikir itu bisa kita solve. Nah, secara konsep, sekarang kita mikir itu brilian gitu. Ini orang banyak sih mau pakai. Nah, kesalahan kita saat itu adalah kita kurang actively interview our consumer gitu. Interview ini kan ada beberapa cara, ada questionnaire, ada yang deep interview. Kita kurang melakukan deep interview gitu. Secara questionnaire yang kita kasih awal tuh 2016, mereka bilang, mereka tertarik, mereka mau and everything. Saat itu kita masih bootstrap, kita buat produknya, kita launch, nggak ada yang pakai. Pakai yang kita bingung. Setelah kita reach out orang-orang yang isi questionnaire lagi, kita bilang produk itu udah launch loh, gitu. Nah, pas lagi kita interview itu kita call, ada yang kita ajak ngopi, semua kita bahas. Ternyata ada beberapa constraint gitu. Karena kita nggak nanya kenapa, kita cuma nanya kayak yes or no, dan short answer. Salah satu reason terbesar mereka adalah mereka nggak tahu nih orang yang mereka temuin ini secara skill levelnya, terus daerahnya, kasar apa enggak, telat apa enggak, banyak variabel yang mereka consider gitu. Which is kita itu nggak kepikiran. Akhirnya gagal, tapi kita waktu itu belajar, nih sebenarnya consumer nih maunya apa. Akhirnya kita orang-orang kita interview lagi balik, karena kita ngelihat ini orang-orang yang mau udah aware in terms of misalnya mereka mau hidup lebih sehat. Ternyata dia bilang, iya mas, kalau booking ribet. Gitu. Booking ribetnya gimana? Satu harus WhatsApp, nomor dua bayarnya ribet mas. Kadang-kadang mereka mintanya cash, kita mau transfer nggak bisa, nggak mau orang adminnya. Gitu. Terus
salah satu terbesarnya adalah dibilang gini, karena kadang-kadang untuk bookingnya itu nggak boleh bayar dulu, bayar cash di tempat. Pas mereka datang, tempatnya udah diambil, mereka booking, reserve. Tapi pas mereka datang karena mereka telat 10-15 menit karena macet, nggak tempatnya keambil. Nah kita lihat, oh ternyata itu tuh ada simple pain points yang kita bisa solve. Gitu. Kita mikir, oke kita solve di sini dulu deh. Gitu. Kita solve di sini dulu. Kenapa kita mikir di sini? Karena kita bisa membantu dari dua sisi gitu. Sisi merchant-nya gitu. Mirip kayak Gowers ya. Sebenarnya ini merchant-nya ini tempat operasi olahraga ini permasalahan di mana? Gitu. Akhirnya kita buat our own dashboard gitu. Itu untuk membantu mereka operate dari bisnis, dari melihat data consumernya, buat jadwal, kirim email, cancel, nerima pembayaran, cash out juga kita buat itu. Dan segi usernya adalah kita buat mereka bisa booking gitu. Itu pun nggak meliputi dari kesalahan gitu. Pas kita jalan pun kita berubah lagi. Salah satu perubahan terbesar yang kita lakuin adalah dari segi community-nya. Pas kita launch website, kita launch aplikasi, kita ngelihat kok retention mereka itu di bulan keempat bisa drop. Pas kita booking profession, pas akhirnya kita lakuin waktu itu, kebetulan aku belajar namanya jobs to be done method in term of interview method gitu. Kita interview user itu hampir 100 orang one on one. It takes almost 2 months kita selesai itu interview. Basically kita mau gali lebih deeper lagi mengenai kenapa sih mereka ini mau berolahraga, kenapa mereka kepikiran mereka mau hidup lebih sehat, kenapa mereka mau spend lebih sehat. Ternyata pas kita tanya lebih detail, jawabannya itu simpel, gara-gara ya sekelilingnya Zen gitu loh. Teman kantor udah pada olahraga, pacar pada olahraga, ini lihat di Instagram artis pada olahraga, pada makan sehat. Nah kita, oh my god, untuk kita bisa grab more consumer, untuk kita bisa grab mereka bisa lebih bertahan, mereka harus ngelihat nih teman-temannya itu gimana. Akhirnya kita di tahun 2018 pertengahan Agustus kalau nggak salah, kita ngeluarin aplikasi versi 2 kita. Itu benar-benar kita rombak semuanya, di mana orang bisa add between each other, mereka bisa lihat teman olahraga di mana. Ya benar mereka bisa lihat nih, mereka mau booking di tempat A gitu misalnya. Mereka bisa lihat siapa aja sih yang datang. Karena orang-orang tuh kepo, mereka pengen tahu siapa sih yang datang, orang-orang kayak gimana gitu. Pas kita keluarin itu, baru kita ngelihat hyper growth-nya gitu. Kita ngelihat benar-benar retention kita improvement, booking kita naik, revenue kita naik, GMV kita melompat, dan itu domino effect ke social media gitu. Mereka share profile mereka, itu secara organik kita nggak spend. Jadi itu salah satu turning point kita gitu. Itu lesson bahwa kita nih harus spend a lot of time sama consumer gitu. Makanya pas lagi COVID-an kita hajar, kita udah pernah belajar saat itu. Pada saat ada masalah yang kita nggak tahu dan data kita nggak enough untuk bisa menjawab itu, kita langsung balik ke customer kita. Customer ini termasuk user kita yang booking dan merchant kita. Kita spend waktu lama di mereka sebelum kita buat anything. Dan decision kita selalu gini, buat produk tanpa buat produk. Artinya apa? Kita buat produk yang seakan-akan produk. Orang bisa coba dulu. Contohnya gitu, kita pernah ngeluarin membership kita. Gitu. Membership itu sebenarnya bohongan. Orang booking, terus harus bayar transfer. Nanti di belakang kita manual, kita accept, kita manual. Tapi kita mau lihat orang mau bayar nggak? Ternyata orang mau bayar, kita lakuin sama live streaming ini. Live streaming waktu itu kita pas lagi awal COVID, kita cobain dari website. Itu bohongan sebenarnya. Orang klik, booking, transfer, kita dapat email lah, kita telepon merchant, oke, ini ada ya customer ini. Kita langsung buat sistemnya gitu. Jadi itu ngetes kayak sebenarnya ini yang mau kita buat dipakai apa enggak gitu. Itu lesson learn banget yang kita pelajari. Jadi itu benar-benar kita pegang pada saat kita data yang kita pegang itu nggak bisa menjawab pertanyaan kita langsung balik ke customer, spend so much time sama mereka. Itu pas buat produk ya jangan buat produknya dulu, produk semi wongan, beneran nggak pakai apa enggak, baru kita buat produknya. Jadi so far itu racikan rumus kita yang sekarang selalu kita pegang. Lesson learn pas di 2018 itu. Jadi di tiap kali mau bikin produk, misalnya ada produk baru, pasti itu bohongan dulu ya sekarang ya? Iya, kurang lebih gitu Mas. Kayak produknya diada-adain dulu supaya kita ngetes dulu. Oke, tapi itu penting lah ya, maksudnya jadi nggak ngeluarin cost terlalu banyak dulu untuk membuat produk yang ternyata mungkin tidak diperlukan oleh user gitu atau consumer ya. Iya, dan segi waktu juga Mas, kita tuh paling consider waktu gitu. Kadang-kadang kalau kita product development, kita semua tahu lah, it takes time gitu, it takes time. Cuma kalau kita buat semi produk itu bisa 1, 2, 3 hari. Itu juga itu proven lah apa yang kita lakuin di bulan Maret sama April itu, kita buat semi produk within days sudah jadi, kita lihat itu working, baru kita buat beneran ya
dari segi consumer perspektif mereka nggak ngelihat bahwa sebenarnya ada perubahan produk, itu perubahan produk di backend, bahwa semua transaksi, upload data semua kita buat by system, sebelumnya by manual. Oke. Mungkin bukan semi produk ya, tapi MVP. MVP masih ya. Kita harus ngomongnya sedikit lebih keren juga, MVP. Oh iya. MVP. Kalau secara UI-nya nggak berubah, tapi secara UI nggak. Secara beberapa ada kita improvement UI, tapi mostly UI-nya nggak terlalu berubah. Jadi secara consumer itu mereka nggak, karena gitu, MVP yang kita buat UI itu penting banget. Apalagi kita brand ini kan lifestyle gitu. Consumer yang pakai service kita itu medium up, mereka punya spending dan mereka itu kalau ada bug dikit, kesalahan dikit tuh komplain gitu. Yeah. Dan kita secara UI kita selalu usahain tampilannya sebersih, sebagus itu, di belakangnya kita improve terus. Oke, thank you. Jadi kalau tadi dari Niki banyak melakukan cari tahu mengenai pain point-nya para merchant. Kalau dari Fauzan kayaknya juga banyak mencari pain point-nya dari para si konsumernya ya, juga ya. Dari 100 orang melakukan survei, jadi mengetahui pain point-nya dari dua-dua ini juga penting juga katanya untuk lifestyle ya. Oke. Betul. Next question. Oke, next question ini ada